Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Prasetyo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi perkantoran online. Langsung saja, yang pertama ada pengertian aplikasi perkantoran online. Aplikasi perkantoran online adalah berbagai perangkat lunak atau platform yang dapat diakses melalui internet untuk membantu dalam pengelolaan tugas-tugas administratif, kegiatan kantor, dan menunjang kolaborasi tim. Jadi, aplikasi perkantoran online merujuk pada perangkat lunak atau layanan berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan manajemen perkantoran melalui internet. Di sini terdapat beberapa contoh dari aplikasi perkantoran online yang saya contohkan. Yang pertama ada Microsoft Outlook, yang kedua ada Dropbox, yang ketiga ada Google Workspace, dan keempat ada aplikasi Zoom. Aplikasi yang selanjutnya adalah Microsoft Outlook. Microsoft Outlook adalah program pengelola informasi pribadi dan email klien yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Microsoft Outlook dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola komunikasi email, mengelola jadwal, dan mengatur informasi kontak. Di dalam Microsoft Outlook terdapat beberapa fitur. Di antaranya, yang pertama ada integrasi dengan Microsoft Office. Microsoft Outlook terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Office lainnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Hal ini untuk memudahkan penggunaan dan pertukaran informasi antar aplikasi. Selanjutnya, terdapat fitur keamanan email. Microsoft Outlook dilengkapi dengan fitur keamanan untuk melindungi email dan informasi pribadi pengguna, termasuk deteksi spam, enkripsi email, dan pengaturan keamanan tambahan. Aplikasi selanjutnya yaitu Dropbox. Dropbox adalah layanan penyimpanan berkas dan berbagi berkas dalam cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file dari berbagai perangkat dengan koneksi internet. Hal ini dirancang untuk memudahkan kolaborasi tim dan akses mudah ke file dari mana saja. Dengan menggunakan Dropbox, pengguna dapat menyimpan file mereka secara online dan mengaksesnya dari mana saja, serta berbagi file dengan orang lain. Dropbox dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi dan layanan lain seperti Google Workspace, Microsoft Office, dan banyak aplikasi lainnya. Dropbox mengimplementasikan langkah-langkah keamanan termasuk enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan kontrol hak akses untuk melindungi file pengguna. Aplikasi selanjutnya yaitu Google Workspace. Google Workspace, sebelumnya dikenal sebagai Google Suite, adalah paket alat produktivitas dan kolaborasi online yang dikembangkan oleh Google. Google Workspace dirancang untuk membantu bisnis, organisasi, dan individu dalam mengelola tugas-tugas perkantoran, berkomunikasi, dan berkolaborasi secara efisien. Di dalam Google Workspace terdapat komponen aplikasi penunjang, yaitu yang pertama ada Gmail, yang kedua ada Google Drive, Google Docs, Google Sheet, Google Slide, Google Calendar, terus ada Google Meet, selanjutnya ada Google Form, selanjutnya ada Google Sheet, dan Google Chat, maupun yang terakhir ada Google Meet. Aplikasi terakhir yaitu ada Zoom. Zoom adalah platform konferensi video yang memungkinkan pertemuan virtual, konferensi web, dan kolaborasi online. Zoom telah menjadi salah satu aplikasi konferensi video paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia, terutama sejak peningkatan bekerja dari jarak jauh dan pembelajaran online. Fungsi utama Zoom adalah untuk mengadakan meeting video dengan mudah yang sangat berguna untuk rapat tim, presentasi, atau pelatihan jarak jauh. Keunggulan Zoom adalah kualitas video yang tinggi dan koneksi yang stabil.
Anda dapat berkomunikasi dengan rekan kerja atau klien dengan jelas tanpa gangguan. Selain itu, Zoom menawarkan fitur-fitur tambahan seperti fitur berbagi layar, rekaman pertemuan, hingga chat. Zoom mampu mengadakan pertemuan dengan puluhan bahkan ratusan peserta sehingga menjadi andalan perusahaan yang bekerja dengan tim yang tersebar. Selanjutnya, terdapat manfaat aplikasi perkantoran online. Yang pertama, akses fleksibel. Karyawan dapat mengakses aplikasi dari mana saja dengan koneksi internet. Hal ini untuk meningkatkan mobilitas dan memungkinkan pekerjaan jarak jauh. Yang kedua, kolaborasi tim yang efisien, yaitu memungkinkan anggota tim untuk bekerja bersama secara real time. Hal ini untuk mengurangi hambatan geografis dan meningkatkan efisiensi kolaborasi. Yang ketiga, penyimpanan cloud. Dokumen dan data disimpan secara aman di cloud. Hal ini memungkinkan akses yang mudah dari berbagai perangkat dan mengurangi risiko kehilangan data. Yang keempat, ada update otomatis. Pembaruan perangkat lunak dilakukan secara otomatis oleh penyedia layanan. Hal ini memastikan pengguna selalu menggunakan versi terbaru dengan fitur terkini. Yang kelima, yaitu kemudahan integrasi. Integrasi yang mudah dengan aplikasi lain dan layanan eksternal. Hal ini guna mempercepat alur kerja dan meningkatkan interoperabilitas. Manfaat selanjutnya yaitu efisiensi operasional. Hal ini untuk mempercepat proses pekerjaan, mengurangi kebutuhan administrasi manual, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Yang ketujuh, kemudahan pembuatan dan pengelolaan dokumen, yaitu memfasilitasi pembuatan, pengeditan, dan pengelolaan dokumen dengan fitur-fitur seperti pemrosesan kata, spreadsheet, dan presentasi online. Yang kedelapan, kemudahan berbagi informasi, yaitu memudahkan pertukaran informasi dan dokumen antar anggota tim atau pihak yang terlibat dalam suatu proyek. Yang kesembilan, peningkatan keamanan. Layanan cloud seringkali dilengkapi dengan protokol keamanan tinggi. Hal ini dengan menyediakan lapisan perlindungan ekstra terhadap ancaman keamanan. Yang terakhir, manfaat yang terakhir, peningkatan kontrol dan pemantauan. Ini berfungsi untuk manajemen dapat dengan mudah memantau dan mengendalikan proses kerja serta akses ke dokumen. Selanjutnya ada kelemahan aplikasi perkantoran online. Yang pertama ada ketergantungan pada koneksi internet. Akses ke aplikasi bergantung pada koneksi internet yang stabil. Jika terjadi masalah dengan koneksi, pekerjaan akan terhambat. Yang kedua, kurangnya fungsionalitas offline. Beberapa aplikasi online memiliki keterbatasan fungsionalitas saat digunakan tanpa koneksi internet. Hal ini menyulitkan pengguna yang sering bekerja offline. Yang ketiga, ketergantungan pada penyedia layanan. Jika penyedia layanan mengalami masalah seperti pemadaman server, pengguna tidak dapat mengakses aplikasi atau data mereka. Yang keempat, pembaruan yang tak diinginkan. Beberapa pengguna mungkin tidak menyukai pembaruan otomatis yang diterapkan oleh penyedia layanan karena perubahan tersebut dapat mempengaruhi antarmuka atau fungsionalitas yang sudah dikenal. Yang kelima, terdapat pentingnya kebijakan privasi. Jadi pengguna perlu memperhatikan dan memahami kebijakan privasi dari penyedia layanan. Hal ini untuk memastikan bahwa data mereka dikelola dengan aman dan sesuai dengan kebijakan privasi yang diinginkan. Begitu materi dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.